Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kalau saya kurang bisa salamnya karena perlu belajar juga baru seminggu di Bali gitu. Yang terhormat kepada Kepala DPRD, kepada Made selaku staf ahli atau staf khusus saya lupa dari Pak Gubernur yang lainnya akan hadir di ruangan ini. Yang terhormat juga kepada jajaran DPRD yang telah mensupport kegiatan kita ini. Jadi sebenarnya ini yang membayar bukan kita, tapi DPRD. Jadi kita hanya modal sih, kita 0 rupiah, kita 0 rupiah, tapi dibantu sama RRI bisa mendapatkan fasilitas seperti itu. Mungkin teman-teman juga bantu juga mengonsep kegiatan hanya dalam 1 minggu gitu, nah bisa selesai. Nah kalau bukan anak-anak BDC mungkin nggak bisa mengonsep kegiatan seminggu, kegiatan yang seperti ini baik itu online maupun offline. Nah itu yang paling tidak itu harus patut kita teruskan di masa yang akan datang. Cuman kalau bisa lebih tertata jauh hari itu lebih baik lagi. Maksudnya saya apa? Kegiatan apapun kita harus siap dimanapun berada. Apalagi ketika negara sudah memanggil. Tidak ada kata selain kata siap. Ketika negara sudah memanggil. Apalagi isu-isu ini mungkin ada yang pernah dengar bahwa ada perang dunia 3 dan sebagainya. Nah kita harus siap juga. Itu kalau di Naruto perang dunia berapa? 4 ya? Ya, tapi kita ya dulu tadi singgung aja enggak lah kayak gitu. Di pagi hari ini saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita diperkenankan bertatap muka serta bersilaturahmi. Kita niatkan pertemuan pada siang hari ya. Siang hari kalau di wilayah Denpasar itu masuk siang hari kita niatkan untuk mencari ilmu dimanapun berada. Kalau bisa kita niatkan untuk mencari ilmu. Bahkan ketika kita lagi di kereta api, di pesawat, kita niatkan untuk mencari ilmu. Barangkali ketika kita melihat, kita mendengar ada pengetahuan, pengalaman yang baru yang bisa kita ambil seperti itu kan. Nah oleh sebab itu kalau kita misalnya kemana saja tidak kita hanya niatin liburan saja, maka otomatis yang akan kita dapat hanya liburan saja. Contoh, orang-orang yang mencari ilmu dengan cara lewat Zoom, yang mendengarkan Zoom, terus di videonya nggak dinyalain, terus dia sambil berbaring tidur mendengarkan lewat telinga, otomatis dia mencari ilmunya hanya telinganya saja. Tapi kalau misalnya kalian yang ada di depan saya ini, berarti otomatis mencari ilmu kalian mata, telinga, dan lagi pantat kalian itu juga mencari ilmu. Itu karena apa ya? Pantat kalian tekan-tekan kan gitu kan untuk bisa. Begitu pula ketika kalian dari rumah kalian ke sini itu juga akan dihitung mencari ilmu dan juga ibadah seperti itu. Jadi marilah kita patut syukuri karena kita di sini semua bersatu kualitas mencari ilmu, dan mencari ilmu itu mulai dari ketika ibu sampai ketika kita sudah tidak berada di dunia ini lagi seperti itu. Nah di sini yang ingin saya sampaikan mewakili dari Badan Pengurus Pusat Permada Didik Nasional, ada hal-hal isu-isu strategis yang harus benar-benar kita peka terhadap pengurus pusat maupun pengurus wilayah maupun pengurus cabang hingga pengurus kampus. Salah satunya apa? Isu yang ada beberapa orang yang akan membuat forum-forum yang itu fungsinya sama dengan kita. Gitu. Salah satunya mungkin ada yang karena ini tip kuliah adalah yang baru, otomatis akan membuat forum-forum tip kuliah yang baru juga. Nah, ini juga kalau kita tidak melihat secara tantangan atau persaingan, maka otomatis bisa-bisa kita akan kalah. Mereka-mereka yang membuat forum-forum yang baru, kalau dibilang secara secara wajar, dia kurang wajar sekali. Kalau secara etis itu kurang etis karena sudah ada seperti itu kan ya. Nah, saya menyampaikan ini dengan keberanian meskipun ini lewat Zoom gitu karena kalau dibilang wajar, tapi kalau secara etis kurang etis seperti itu. Nah, maka oleh sebab itu saya mengharapkan dimanapun berada, pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus kampus, kita sama-sama bergerak bersama. Kalau misalnya ada pengurus kampus yang dirasa itu perlu dibantu untuk menyuarakan terkait bersatunya forum KIP kuliah, kita pohon dulu ya dari divisi. Yang penting forum KIP kuliah satu, gitu. Salah satunya diteruskan dari forum divisi menjadi KIP kuliah. Nah, salah satunya esensinya apa? Kita itu di divisi bukan sudah berakhir
Tapi bidik-bidik itu seperti sekarang itu seperti kayak ulat menjadi kepompong. Kalau kalian tahu mungkin di kepengurusan sebelumnya, mungkin yang pernah jadi ketua forum bisa merasakan sendiri seperti apa kepengurusan sebelumnya. Pengurus pusat juga kurang terasa, pengurus wilayah hari ini masih kita coba satu persatu untuk diaktifkan kembali dari mereka yang dulunya mati suri seperti itu. Nah makanya di era saat ini kuliah kita anggap sebagai kita dari ulat menjadi kepompong, ulat menjadi kepompong dari kepompong ibarat di generasi 2 itu kita anggap sebagai kepompong, di generasi ketiga sudah mulai saatnya kita menjadi kupu-kupu itu. Makanya jadi kupu-kupu itu juga harus benar-benar menjaga keelokan kecantikannya seperti itu. Nah ketika ada dari kepompong yang ingin mengganggu menjadi kupu-kupu, nah itu perlu untuk kita bersatu bersama. Makanya selain kita berbicara bersatu melawan COVID, paling tidak kita juga bersatu. Kita mahasiswa kuliah ya tahun 2021 mencapai 1 juta totalnya mahasiswa baru, mahasiswa lama. Itu bisa dihitung sekitar 0,01% penduduk Indonesia. Dan alumninya sudah mencapai 500.000. Kalau kalian misalnya ahli di bidang marketing, marketing online gitu, atau all-shop, nah ini pasar kalian sebenarnya. Nah, oleh sebab itu, kalau bisa hidupilah organisasi beasiswa miskin berprestasi yang di situ diatur dalam pasal kalau nggak salah 74 Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun 2012. Selagi undang-undang ini masih ada, maka organisasi kita masih akan tetap ada. Jadi salah satunya pengawalan organisasi kita adalah gimana caranya Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun 2012 pasal 74 tentang beasiswa miskin berprestasi itu harus tetap ada. Entah itu nanti 2024 presidennya Habibzani gitu ya, belum cukup umur gitu, kalau selama 40 tahun atau 5 tahun gitu. Tapi kita doakan besok tahun 2030 antara 2030-2045 presidennya kalau bisa dari alumni bidik-bidik atau alumni kuliah gitu ya, kalau yang sensitif nama bidik-bidik. Nah oleh sebab itu di sini mungkin ada sekalian ada yang belum masuk di struktural, kalau bisa ikut kepanitiaan dan sebagainya. Kalau di sini ada yang misalnya aktif di organisasi ekstra, itu bagus sekali. Organisasi ekstra disandingkan dengan organisasi kita, disandingkan lagi dengan organisasi intra, itu akan menjadi trimurti kehidupan kita. Kalau bahasanya orang hidup mungkin tidak trimurti ya. Nah salah satunya bidik misi adalah cocok banget untuk kita mengurus kuliah kuliah ini kita kan dari orang-orang yang menengah ke bawah kan ya. Nah menengah ke bawah ini pastinya kita bisa survei misalnya dulu di sini ada anak petani, buruh tani, ada buruh pabrik, ada buruh nelayan dan sebagainya. Nah ketika kita menghadap dosen kita, nggak selamanya kita menggunakan mobil, nggak selamanya kita menggunakan motor, kita pastinya menggunakan jalan kaki gitu. Nah hal yang kecil seperti itu seharusnya kita terus itu ketika di kampus gitu. Otomatis orang-orang misalnya takut panas, terus takut hujan, lecet gitu ya. Nah otomatis kita bisa selangkah lebih maju, bahkan puluhan lebih maju daripada mereka gitu. Makanya saya harapkan dari mahasiswa kuliah ataupun alumni bidik misi itu paling tidak harus bisa pertama membaca masa kini, kedua merawat masa depan, ketiga menciptakan masa depan. Itu kalau kalian bisa membaca hari ini, otomatis itu step 1. Tapi kalau kalian bisa merawat masa depan, itu akan jauh lebih menarik lagi. Misalnya besok ini akan ada yang ingin membuat persaingan dengan organisasi kita gitu. Jadi otomatis kita harus siap dengan konsekuensinya apa yang akan kita lakukan. Kemudian kalau misalnya kita ingin menciptakan masa depan, kalau misalnya ada yang misalnya Indonesia di tahun 2030 ini mau kita apakan gitu. Nah kita harus menciptakan program-program yang itu bisa sustain, yang nantinya itu bisa menggambarkan Indonesia tahun 2045 golden era, abad kejayaan di abad ini itu seperti apa. Kalau mungkin di sini ada yang mungkin belajar sejarah, anak sejarah mungkin bisa dikoreksi. Nggak ada komen ya. Kalau ada komen berarti suaranya agak mendukung. Nah di abad ke-7 itu ada 2 momentum kalau di agama Islam diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul itu di abad ke-7, bisa dikoreksi sendiri. Kemudian di abad ke-7 juga kerajaan Sriwijaya yang ada di Palembang itu sudah mulai naik daun. Di
mungkin orang Bali juga 7-14-21. Kalau orang mati kan gitu biasanya 7-14-21. Nah itu diperingati. Nah apalagi ini di abad 21. Seharusnya kita harus bisa bersatu padu menyongsong masa depan tersebut. Nah step yang akan kita lalui bersama adalah di tahun 2030. Kenapa saya was-was banget tentang 2030? Karena kemungkinan di tahun 2030 alumni program beasiswa miskin berprestasi bisa mencapai 5 jutaan atau mungkin bisa sekitar 0,1% lah, 0,1% penduduk Indonesia. Berarti dari 1.000 ataupun dari satu desa itu kemungkinan ada sekitar 5 orang sampai 10 orang dari alumni penerima beasiswa miskin berprestasi. Nah dari tersebut jangan sampai ketika lulus mereka jadi pengangguran. Bisa dibayangkan kalau pengangguran saja misalnya kita ambil 1 juta gitu, dari 270 juta lah gitu. Nah otomatis kita harus benar-benar waspada terhadap itu. Kenapa pengangguran itu sangat bahaya, sangat berpotensial sekali di tahun 2030? Karena kita patut, contoh saya tanyakan kepada kalian, di sini ada nggak yang setelah kuliah pengen pulang kampung, pengen mengabdi di kampung? Yang ada angkat tangan dong. Atau yang masnya pulang kampung, misalnya di sini ada kuliah di Denpasar, pengen pulang ke Tabanan atau di Anyar kayak gitu? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah, ya jadi yang jadi tantangan adalah misalnya saya kuliah di Surabaya, terus saya asli Tuban, Jawa Timur. Nah, otomatis kemungkinan terutama perempuan yang harus diwaspadai adalah ketika pulang ke daerahnya. Ketika pulang ke daerahnya, otomatis mereka harus menapaki kehidupan yang lebih menantang lagi. Salah satunya karena kalian 4 tahun misalnya di Denpasar, sedangkan kalian jarang di Tabanan atau di Anyar, otomatis kalian tidak tahu rencana tata ruang wilayah maupun toko-toko ataupun pekerjaan yang strategis mana ini tempat-tempat untuk perindustrian, wisata, terus perkebunan, pertanian. Akhirnya pulang-pulang ke daerah nganggur. Ini sudah pernah kejadian. Mantan presiden mahasiswa UIN Malang, dia dijunjung sebagai pendekarnya Malang, tetapi ketika dia pulang dia nganggur. Seperti itu. Nah makanya dari diskursus permasalahan tersebut di era kami semoga aja bisa terlaksana. Yang sekarang lagi Zoom ya, pengurus wilayah maupun pengurus cabang, pengurus kampus, kami lagi merancang yang namanya draft ADRT yang baru. Salah satunya draft ADRT baru itu ada struktural formal sama struktural non formal. Nah ini menarik buat kita kalau kalian melihatnya di permadani di situ hanya ada di kampus gitu ya, misalnya GBU ya kalau di Udayana ya, generasi divisi Udayana. Tapi kalau kita di pusat itu ada pengurus kampus, pengurus cabang, pengurus wilayah, pengurus pusat. Selain itu pula karena dari diskursus permasalahan yang akan kemungkinan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang, maka kita rencanakan membuat chapter. Chapter itu misalnya dari saya, dari Tuban Jawa Timur, saya contohkan soalnya saya kurang tahu detail masing-masing kalian. Saya dari Tuban Jawa Timur, maka bisa membuat komunitas penerima beasiswa miskin berprestasi yang sama-sama satu daerah, entah itu mahasiswa atau alumni. Entah itu kalau buat tingkat kabupaten atau kota, atau mau diturunkan jadi kecamatan, mau diturunkan jadi desa juga nggak apa-apa. Tapi di situ ada struktural formal. Tapi nanti akan bertanggung jawabnya ada langsung ke pusat. Itu biar pemantauannya lebih enak dan rapi. Tapi koordinasinya bisa pengurus wilayah cabang itu. Nah, tupoksinya adalah pengurus cabang wilayah ini lebih mengurusi kepada kaderisasi. Tapi kalau chapter ini lebih mengurusi gimana pengembangan daerahnya masing-masing. Karena karena melihat sendiri, mungkin tahu sendiri di organisasi apapun di Indonesia ini, mungkin kalau sudah fokus tataran mahasiswa, kalau sudah tataran di kepemudaan semua. Tapi kita bisa dua-duanya. Kita bisa mensinergikan antara kekuatan mahasiswa dengan kekuatan kepemudaan. Kalau kita kembali ke daerah, ada kekuatan kepemudaan, tetapi nilai-nilai kemanusiaan kita tetap kita bawa. Salah satu tadi disebutkan sama Adam, yaitu Tridharma perguruan tinggi. Ada yang tahu Tridharma perguruan tinggi? Ada yang tidak tahu? Tahu semua ya? Pendidikan, pengajaran, terus penelitian, pengabdian. Gitu. Nah, pengabdian ini yang harus kita siapin. Kayak gitu. Makanya dengan adanya chapter di daerah itu
Nanti otomatis ini akan menjadi jawaban dan harapan saya pribadi di tahun 2030 kalau memang